ABH ini orang tuanya tuh nggak mau ngakuin bahwa si anaknya itu salah gitu loh. Wah itu emang si ceweknya aja mau, wah ini emang si ceweknya aja gini gitu. Jadi pernah waktu itu aku dapat klien anak nih. Ini 81 juga nih. Emang agak-agak gimana gitu 81 ya. Kalau misalnya kasus 363, 365, itu kadang-kadang korbannya emang udah dewasa semua. Jadi ngerti lah ya gimana. Apa tuh 365, 363? 363 itu pencurian dengan pemberatan, 365 itu pencurian dengan kekerasan. Kayak jambret itu 365. Siap. Nah, jadi kalau misalnya 81 ini emang agak-agak gitu loh kasusnya, karena berhadapannya dengan anak di bawah umur juga, apalagi dengan orang tua yang seperti banyak saling membela anak masing-masing lah ya, kayak gitu. Jadi pernah dapat kasus anak yang anaknya ini kan pacaran ceritanya, terus biasanya kalau orang tua anak yang cewek kan marah-marah tuh kita datengin kan, pasti awalnya marah-marah, cuma waktu itu tuh enggak, jadi mereka tuh adem gitu. Si dari korbannya yang nggak adem itu adalah dari ABH-nya, karena dari awal tuh udah agak-agak nggak ini gitu loh, maksudnya kok aneh gitu kan. Ini kasus 81 kan ancamannya 7 tahun ke atas ya, jadi itu udah pasti harus sidang, nggak bisa diversi. Nah si anak ini udah dibawa polisi terus ketemu gitu kan sama PK, dia masih sempet-sempetnya bercanda waktu wawancara. Ya ngerti sih ya, kayak PK itu harus membuat secair mungkin gitu. Cuma nggak yang sampai dia itu masih sempat untuk gombalin gitu loh. Kan aku pernah nanya, "Adek, ini pacarnya ya gini. Oh, cantik banget ya ini ya, pacarnya pasti," gitu kan. Terus dia tuh sempet-sempetnya bilang kayak, "Enggak kok, Bu, masih cantikan Ibu." Kayak, kamu itu lagi diwawancara petugas karena kasus 81, pacarnya tuh hamil, udah keguguran, dia sempet-sempetnya gitu bilang kayak gitu. Cuma kan kalau jadi petugas kan nggak bisa yang kayak, kamu tuh nih, nggak bisa jadi kayak, oh gitu ya. Jadi berlatih untuk poker face dan memanage raut muka ya gitu. Cuma itu buat catatan aja, oh kok seperti ini ya kayak gitu. Nah ternyata setelah datang ke korbannya, mereka tuh lebih legowo orangnya, nggak yang kita kan kasih penjelasan bahwa opsinya itu seperti ini, rekomendasinya gini. Untuk dari pihak korbannya gimana tanggapannya kan, oh nggak apa-apa Mbak, kayak gini. Kami ya sudah terjadi, gimana lagi, cuma ya mungkin ingin diproses hukum sesuai dengan yang berlaku kayak gitu. Terus kan waktu itu rekomendasiku adalah ya gitu. Terus waktu udah sidang kan ngasih rekomendasi, si dari pihak ABH ini agak nggak nyolot gitu kan. Loh, kenapa kok kayak gini. Ya mereka nggak, inilah kurangnya kesadaran orang tua ya. Kalau misalnya 81 kan sama-sama saling membela, tapi yang ABH ini orang tuanya tuh nggak mau ngakuin bahwa si anaknya tuh salah gitu loh. Wah itu emang si ceweknya aja mau, wah ini emang si ceweknya aja gini gitu kan. Terus setelah misalnya udah direkomendasiin, mereka nggak terima kok. Kenapa Bu, ini kan anak saya nggak gini. Itu sekali lagi saya tegaskan kan waktu sidang pada akhirnya, bahwa memang si anak ini udah minta maaf, si orang tuanya ini sudah minta maaf, tapi keluarga besarnya itu menekan si korban dan keluarga korban. Dan permintaan maaf itu tidak disertai dengan action, nggak disertai dengan niat baik, nggak disertai dengan perilaku yang menunjukkan bahwa dia tuh benar-benar sorry gitu loh. Dan kita nggak bisa dong kalau misalnya hanya cuma maaf ya, atau kayak aku udah minta maaf kok, terus semuanya udah buyar bisa damai. Oh nggak bisa kayak gitu. Terus si pengacaranya ini ternyata adalah saudaranya kalau nggak salah. Terus gimana kalau dinikahkan aja Bu gitu kan.
aku nggak ngerti sama orang yang solusi dari kasus persetubuhan adalah pernikahan. Apalagi anak di bawah umur. Why? Si anak ini, kalau misalnya solusinya ada dinikahkan, kenapa nggak dari dulu gitu loh? Kenapa nggak sebelum melakukan persetubuhan tuh nikah? Atau sebelum dilaporkan tuh nikah? Kenapa harus nunggu disidangkan dulu, dilaporkan dulu baru mau nikah gitu loh? Kalau misalnya nunggu disidangkan dulu dia mau nikah, gimana kita bisa menjamin bahwa dia akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami kepada istrinya ketika sudah menikah? Dia aja dipaksa untuk melakukan persetubuhan, ya kan? Terus dinikahkan. Apakah menjamin kebaikan dari si korban? Apakah kemudian si korban itu akan terbebas dari segala permasalahan yang ada? Enggak, malah terjerumus. Pun kita juga akhirnya memberikan penjelasan sebelumnya ke korban kan, bahwa nggak menyarankan sih. Jadi kita nanya dulu kan ke korbannya, Dek, Dek kamu maunya apa gitu kan? Kira-kira pengennya seperti apa ke depannya? Adek mau sekolah lagi atau mau kayak gimana gitu kan? Iya pengen sekolah lagi Bu, gini. Kalau misalnya si pacarnya ini ngajak nikah mau nggak gitu kan? Dia diam gitu kan? Terus kita jelasin kalau nikah kayak gini Dek, kalau nggak nikah kayak gini. Terus kita biarkan dia berpikir gitu loh, untuk yang terbaik buat dia seperti apa. Apalagi dia baru lulus SMP. Kalau misalnya kemudian hanya karena ini kemudian nikah, nggak menjamin kehidupan kedepannya gitu loh. Jadi ya sekali lagi kita harus melihat dua sisi. Nggak bisa terus misalnya satu pihak komplain kita nurutin, ya nggak bisa, karena kita pun ngasih rekomendasi sudah melihat dari berbagai pihak itu, dan yang memutuskan juga bukan kita kan, yang memutuskan adalah hakim berdasarkan rekomendasi dari kami. Bisa dibawa, bisa diambil, bisa enggak, itu semua keputusan ada di hakim. Kalau kayak gitu berarti jaksa itu masih ada ya? Ada ya? Ada jaksa. Sendiri jaksa. Karena jaksa yang menuntut kan. Jaksa kayak ibaratnya kayak mewakili dari pihak si korban kan, kayak gitu toh. Iya benar. Dia pengacara ada sendiri. Ada pengacara sendiri. Dan PK sendiri PK juga. sendiri. Dan jadi kayak penasehat hakim gitu kah? Maksudnya kayak memberikan, Pak ini loh Pak rekomendasi kami loh Pak, ini kami ada di tengah nih, bukan jaksa, bukan pengacara loh, objektif loh. Bener, iya sih. Jadi lebih ke kami sudah melakukan tugas kami sebagai seorang PK, melakukan penelitian kemasyarakatan, seperti ini hasilnya Bapak, dan kami merekomendasikan seperti ini yang mulia.